Hai semuanya, selamat pagi. Hari ini kegiatan aku dimulai dengan membuka pintu belakang ini, lalu menghirup udara pagi yang seger kali. Lalu aku lanjutin buat memasak nasi karena takut kelupaan nanti kalau udah masak lupa deh nasinya. Setelah itu bantu siap-siapin kakak Elin, lanjut diantar ke sekolah. Dan ini videonya aku lanjutin pas udah sampai di rumah. Ternyata si adik udah bangun. Oh iya, sebelum mulai nontonnya sampai akhir, pastikan teman-teman onlineku semua ini nyiapin cemilan plus kopi-kopinya ya, karena hari ini durasinya lumayan agak panjang, sekitar 9 menitan, jadi pastiin buat nonton sampai akhir ya. Oh iya, aku mau ada sedikit bertanya. Beberapa hari ini kan aku nggak ngonten ya karena sibuk buat nonton drama Cina itu. Nah, tapi aku selingin sama lihat-lihat konten di platform sebelah, platform item itu. Dan di situ banyak kali parodi-parodi yang mengkisahkan mama-mama di Facebook ini pada ngonten semuanya. Kira-kira apa ya tanggapan kalian ya? Karena konten-kontennya itu nggak semua tentang menjelekkan, ada juga yang ngasih semangat, ada juga yang menjelekkan, ada juga yang ya sekedar bikin konten aja gitu orang-orang itu. Padahal kan di situ juga banyak yang kontennya tentang keseharian ibu rumah tangga gitu ya. Tapi mungkin konteksnya beda karena ya pengikutnya juga beda, lini masanya juga beda, jadi penontonnya juga berbeda kan. Jadi ya kalau menurut aku sih nggak ada masalah gitu ya selama kontennya itu masih sopan dan layak buat ditonton. Nah, kalau pendapat teman-teman online apa aja ya? Bisa ditulis di kolom komentar, kita sharing sama-sama. Nah oke, balik lagi ke video. Ini aku setelah berjemur sama adik beberapa saat, aku balik lagi ke dapur buat nyuciin kain-kain lap ini yang udah gadel, yang udah berminyak-minyak. Nah, siapa di sini yang suka nyuci kain-kain lap ini pakai sabun cuci piring? Nah, aku ini tim yang nyuci kain-kain lap ini pakai sabun piring, teman-teman. Karena rasaku lebih cepat bersih dan minyaknya itu jauh lebih cepat hilangnya dan lebih wangi. Kelar nyuci kain lapnya, balik badan ngeliat rupanya si bocil ini bikin proyek dia mencetin dispenser airnya. Sampai itu air udah kemana-mana, udah becek, dia pun udah basah-basah. Dan anak soleh ini ditegur cuman ngeliatin mamaknya gitu sambil domble-domble. Ya Allah, Masya Allah. Pokoknya kalau anak-anak ini udah diem gak ada suaranya, patut dicurigai ini nih. Nah, karena si adik udah basah, jadi mau sekalian aku mandiin aja. Terus aku juga lanjut mandi, lanjut nyuapin si adik. Dan gak lama si adik dijemput sama tetangga depan rumah, jadi aku udah bisa bebas buat masak. Nah, kali ini aku mau masak cumi asin lagi. Tapi kali ini cuminya yang ukurannya agak besar, jadi ini mau aku potong 2 atau potong 3. Pokoknya disesuaiin aja, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Oh iya, jangan salfok sama suara aku yang agak-agak bindeng ini ya. Karena memang kalau udah musimnya hujan-hujan gini, mulai deh tiap pagi itu meler-meler nggak tentu arah. Nah, selesai cuminya aku potong-potong. Ini mau aku siram pakai air panas supaya rasa cuminya itu nggak terlalu asin gitu ya. Dan menurut aku jauh lebih bersih. Selesai ngurusin cuminya, ini aku mau motong-motong tahu kering atau di sini biasa nyebutnya kembang tahu ya. Ini nanti mau aku campurin sama cumi asinnya. Nggak tahu deh bakalan nyambung atau enggak, tapi nggak tahu kenapa hari ini aku kepengen makan tahu kering ini yang digoreng gitu, terus ada cabai-cabainya gitu. Jadilah ini aku campur-campur sesuka hatiku. Ini nggak lupa mau aku potong-potong kecil dulu supaya nanti enak dimakannya.
Selesai aku potong-potong, mau langsung aku goreng. Ini minyaknya jangan terlalu panas ya, karena goreng tahu kering ini sebentar aja dia bakalan gosong. Aduk-aduk sebentar, kalau warnanya udah mulai berubah, ini tahu keringnya udah bisa diangkat deh. Tahu keringnya disisihkan, lanjut aku mau goreng cumi asin tadi. Nah, cuminya ini aku gorengnya agak sedikit kering. Karena menurut Pak suami itu kalau cuminya ini nggak kering rasanya itu agak amis gitu. Ya walaupun udah dicuci bersih tapi tetap aja beliau sukanya itu cuminya yang teksturnya agak kering. Nah lalu kita biarin aja cuminya ini sampai kering. Nih aku mau siapin bumbu-bumbu. Ada cabai, bawang, dan sedikit jahe. Kemudian bumbu-bumbu ini mau aku chopper aja. Pakai chopper manual itu teman-teman yang main tarik-tarik gitu. Nah ini pertama-tama aku mau chopper bawang-bawangnya dulu supaya nanti teksturnya itu sesuai sama yang aku mau. Nah kelihatan cantik kan bun hasilnya, nggak kalah kan sama chopper yang mahal itu. Nah ini aku lanjutin buat ngechopper si cabai-cabainya tadi. Nah cantik kan? Balik lagi ke kompor, ini aku lihat cuminya udah mulai kering, udah mulai berkurang suara meletup-meletupnya itu. Lalu udah bisa aku angkat. Kemudian di kompor sebelah itu udah aku siapin bawang dan cabai yang tadi udah aku chopper itu. Udah mulai aku panasin wajannya, langsung aku masukin si cabai dan bawangnya. Lalu aku aduk-aduk dengan api yang sedang aja ya. Dan jangan lupa buat sering-sering diaduk karena kalau udah dichopper gini gampang kali bagian pinggirnya itu gosong. Jadi harus senantiasa dilihat supaya nanti keringnya itu merata. Dan gak lupa buat jahe tadi itu cuman aku iris-iris, lalu aku tambahin dengan beberapa lembar daun jeruk, juga aku iris-iris tipis gitu. Supaya aromanya itu lebih wangi gitu loh. Lanjut aku aduk-aduk lagi supaya matangnya merata. Kalau dirasa bumbu-bumbu ini udah mulai kering, bisa dimasukin cumi dan tahu kering yang tadi udah aku goreng. Udah deh aduk-aduk. Kalau udah tercampur merata, jangan lupa dikoreksi rasanya. Tambahin garam, penyedap sesuai selera. Kalau udah pas, udah bisa disajikan. Nah kali ini menunya cuman cumi asin ini aja karena lauk semalam masih ada. Jadi ini cuman buat tambahan aja. Ini dia cumi asin pakai tahu kering. Oke lanjut, setelah masak ini aku mau main-main sama si adik karena dia udah dipulangin ke rumah. Dalam keadaan senang, dalam keadaan kenyang. Karena kalau udah dibawa sama tetangga depan rumah itu rajin banget buat ngasih jajanan sama adik. Masya Allah berkah ya punya tetangga yang baik-baik gini. Oke setelah itu videonya aku lanjut di malam hari setelah ayahnya anak-anak ini pulang kerja. Beliau mau ngajak keluar buat jajan yang enak-enak. Nah penasaran kan mau jajan apa kami? Tonton ya sampai habis. Dan kebetulan ini si adik juga baru pandai-pandainya jalan. Jadi masih kemaruk buat kesana kemari, tapi dia juga masih takut. Jadi ya ginilah. Nih jalan di tebing tinggi saat malam hari. Nah sesampainya di tempat penjual jajanan ini, kan aku ada nih minta izin buat bikin video. Tapi tiba-tiba mas-masnya ini yang lagi duduk itu tadi, mukanya itu langsung gak enak gitu. Dikirain aku mau videoin karena aku mau jualan dengan jualan yang sama kayak gini loh. Ya kan, padahal cuman aku mau bikin video buat Facebook kan. Tapi ya udahlah gak apa-apa, namanya juga lagi belajar kan. Jadi harus pandai-pandai buat izin dulu sebelum kita video di tempat orang asing. Nah oke, videonya sampai di sini dulu ya. Karena setelah ini juga aku udah nggak ngerekam-ngerekam video lagi.
Jadi terima kasih buat yang sudah nontonin video aku, dan jangan lupa buat nontonin video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.